Untuk orang Indonesia sejati dan suka dengan otomotif, siapa yang nggak kenal sama mobil satu ini? Ya, ini adalah Toyota Kijang. Nama Kijang sendiri begitu ikonik di Indonesia. Kenapa? Ya, karena dari dulu sampai sekarang, mobil ini masih jadi andalan buat banyak keluarga. Kijang lahir di era 70-an. Awalnya Kijang mirip banget sama mobil Toyota dari Jepang, namanya Tamarau. Namun ketika mobil jenis ini mau diekspor khususnya ke Filipina, Toyota melihat bahwa kondisi dan kebutuhan di Filipina berbeda dengan negara Jepang. Jadi Toyota melakukan penyesuaian desain dan fiturnya biar cocok dan sesuai sama kebutuhan di sana. Dan proses penyesuaian ini yang akhirnya jadi asal-muasal mobil yang kita kenal sebagai Kijang. Awalnya namanya masih Tamarau, tapi seiring berjalannya waktu dan penyesuaian yang dilakukan di Indonesia yang pada akhirnya Kijang punya identitas dan ciri khas sendiri. Kijang lalu menyebar ke berbagai negara di Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara, dan dalam sejarahnya ada beberapa macam Kijang yang pernah diproduksi, misalnya Kijang kotak. Dulu sekitar tahun 1977, Toyota mengeluarkan mobil Kijang yang bentuknya kotak banget, makanya orang manggilnya Kijang kotak atau Kiko. Selalu sedia Kiko di rumah. Bukan ya? Dan mobil ini awalnya dibuat untuk mengangkut barang, tapi lama-lama jadi favorit buat keluarga juga. Pada awalnya Kijang kotak ini masih pakai desain luar yang mirip sama mobil di Jepang seperti Toyota Kijang generasi pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, desainnya mulai dirombak biar lebih cocok buat orang Indonesia. Kemudian kebanyakan dari Kijang kotak ini dilengkapi dengan mesin bensin 4 silinder inline yang berkapasitas 1300 cc sampai 1500 cc. Dan ketika dijual di Indonesia, Toyota menawarkan beberapa varian untuk mesinnya, mulai dari sekitar 1,5 hingga 1,8 liter. Mesin Kijang tahun itu mungkin terlihat sederhana, tapi mesin ini sangat handal dan tahan lama. Dalam hal tenaga, mesin Kijang kotak bisa menghasilkan sekitar 70 hingga 100 horsepower tergantung pada varian dan tahun pembuatannya. Meskipun tidak sekuat mobil-mobil modern, tenaga ini sudah cukup untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari kala itu. Selain itu, mesin Kijang kotak juga dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya. Makanya banyak keluarga Indonesia yang punya Kijang kotak yang digunakan untuk kendaraan sehari-hari. Tapi jika kita mau bandingkan dengan mobil masa kini, ya jelas beda ya efisiennya. Ya intinya ini mobil benar-benar sukses banget, dan karena saking suksesnya Toyota kemudian ingin memberikan penyegaran untuk mobil atas nama Kijangnya, dan Toyota akhirnya mengeluarkan Kijang kapsul pada pertengahan tahun 1997. Toyota melakukan perubahan ini karena ngelihat ada peluang buat keluarin mobil keluarga yang lebih modern dan nyaman. Dengan demikian, Kijang kapsul punya desain yang lebih aerodinamis dan modern dibandingkan Kijang kotak. Dengan bentuknya yang lebih membulat membuatnya lebih efisien dalam hal bahan bakar dan performa. Jadi meskipun sekarang kita banyak melihat mobil-mobil dengan desain serupa, namun kala itu Kijang kapsul termasuk yang paling canggih. Mobil ini juga punya dua varian, ada yang dibuat untuk angkutan penumpang dan ada juga yang dibuat untuk mengangkut barang. Lalu varian penumpang bisa muat 7-8 orang, jadi cocok buat keluarga besar. Sementara untuk varian angkutan barang bisa bawa beban cukup banyak. Kijang kapsul juga dilengkapi dengan berbagai pilihan mesin, termasuk mesin bensin dan diesel. Toyota Kijang LGX misalnya, mobil ini memiliki mesin 2466 cc dengan 5 transmisi percepatan dengan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Dan mesin ini dapat menghasilkan 80 hingga 90 horsepower. Dan mobil ini bisa dikatakan mobil aerodinamis SUV pertama dari Toyota. Kemudian tipe tertinggi dari Kijang kapsul adalah Kijang Krista. Dan mobil ini sebenarnya ya sama kayak Kijang kapsul. Namun ya walaupun mirip, tapi Kijang Krista punya beberapa perbedaan di beberapa poin. Kemudian untuk spesifikasi mesin dari Kijang Krista juga dilengkapi dengan beberapa mesin pilihan, termasuk mesin bensin dan diesel seperti kapsul. Tapi mesinnya mirip-mirip lah ya. Pertanyaannya, kenapa harus ada nama Krista? Ya sebenarnya nama Krista ditambah untuk menunjukkan kalau mobil ini lebih mewah dan stylish, ya intinya ya kayak tipe tertinggi. Kenapa? Ya karena Kijang Krista ini juga didesain khusus untuk keluarga yang pengen mobil yang nyaman dan juga punya gaya. Mobil ini tentu aja bisa bawa sekitar 7 orang juga, jadi pas banget buat keluarga besar. Dengan desain yang simple tapi elegan bikin banyak orang yang tertarik. Meskipun nggak punya banyak fitur canggih seperti mobil-mobil modern sekarang, tapi Kijang Krista juga jadi pilihan yang populer di zamannya. Dan saking populernya, Kijang Krista juga banyak dipakai sebagai taksi atau angkutan umum karena daya tahan dan keandalannya. Ya walaupun beberapa model Kijang bukan mobil mewah, tapi karena keandalannya Kijang juga jadi populer. Kemudian dari generasi ke generasi, Kijang selalu ada aja inovasi dan upgrade-nya, mulai dari segi desain, teknologi, sampai performa mesinnya. Selain itu nggak saat ini aja, karena dari tahun segitu pun modifikasi mobil juga udah banyak yang melakukannya, dan Kijang menjadi salah satu mobil yang paling gampang dan enak dimodifikasi. Mulai dari yang begini sampai yang begini. Jadi selain buat keluarga, Kijang juga jadi favorit buat para car antusias. Jadi Kijang itu lebih dari sekedar mobil, dia udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kala itu. Tapi ada fakta unik nih yang melekat di masyarakat Indonesia. Walaupun mobil ini terkenal dengan mobil keluarga, tapi Kijang juga pernah disebut sebagai mobil penculik.
Kenapa? Ya ini karena fenomena yang ada pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Karena zaman dulu di negara kita, mobil yang sering dipakai buat kegiatan kejahatan atau ilegal biasanya Kijang. Alasannya ya simpel, karena Kijang punya kapasitas yang banyak jadi bisa bawa banyak orang sekaligus barang. Cukup unik memang. Namun sebenarnya nggak Kijang aja yang menyandang status mobil penculik, karena ada mobil lain juga yang menyandang gelar ini. Contohnya Daihatsu TAF, Suzuki Katana, dan lain-lain. Ya intinya kalau mobil gede dan gagah itu adalah mobil penculik. Oh, belum tentu. Kemudian karena saking favoritnya ini mobil, Kijang saat ini cukup mahal harganya. Misalnya Kijang kotak nih. Kijang kotak yang udah memiliki umur sudah tidak muda lagi bisa dijual dari harga 20-50 jutaan tergantung kondisi. Mungkin ada yang lebih mahal lagi. Kemudian untuk tipe kapsulnya masih bertahan di harga 40-80 juta untuk segala variannya, dan tentunya tergantung kondisinya juga. Namun untuk varian ini walaupun ya bentuknya udah keren, tapi bensinnya waduh sobat Pertamina banget. Kenapa bisa boros? Ya yang pertama mesinnya cc-nya besar, yang kedua AC-nya udah double blower, dan yang ketiga tentu aja beban yang ditariknya berat banget. Lihat aja dari bodinya yang solid banget, udah pasti mobil ini berat banget. Tapi ya walaupun demikian mobil ini tetap aja jadi inceran para kolektor dan penghobi Kijang. Kemudian Toyota pun meremajakan ketampilan mobil atas nama Kijang ini dengan mengeluarkan Toyota Kijang Innova pada tahun 2004. Mobil ini bentukannya udah cukup berbeda sama yang kapsul, dan untuk pecinta Kijang sejati ini bukan lagi seperti Kijang, melainkan mobil lain. Makanya untuk generasi terbarunya saat ini Toyota sudah melepas nama Kijang dan jadi Innova aja. Misalnya Toyota Innova Reborn dan yang terbaru Zenix. Ya mobil ini memang luar biasa legendaris di Indonesia. Namun pertanyaannya, ini kan mobil dari Jepang, terus mobil ini diadaptasi di Indonesia, tapi dijual juga di ASEAN dengan adaptasi yang ada di Indonesia. Apakah Toyota Kijang IDM? Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.